Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah bersekutu dengan setan. Cerita kali ini ditulis oleh Nabila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Menjelang mentari menyingsing di ufuk timur, memancarkan aroma khas embun pagi dan basah dedaunan menari indah diterpa hembusan pelan angin semilir. Membuka tirai satu persatu lalu membuka jendelanya, menghirup dalam udara pagi di area pegunungan ini. Menikmati pagi kesekian kalinya dengan menyandang statusku sebagai seorang janda muda tepatnya. Hidup sendiri di rumah peninggalan mendiang Bang Miftah yang lumayan membuatku sepi akan kesendirian. Tanah gundukan makamnya pun masih terlihat basah. Aku menjalani masa iddah yang membuatku terpukul saat menyadari bahwa aku sudah tidak lagi berteman di tempat tidur. Tidak ada lagi canda tawa di setiap pagi saat ku buatkan ia kopi dengan sedikit gula, menghidangkan sarapan nasi goreng udang kesukaannya, memasak makan siang hingga setia menunggunya pulang bekerja. Bang Miftah, lelaki kesayanganku, penjaga dan juga segalanya di hidup ini, telah pergi selama-lamanya tanpa pamit. Pagi itu, pukul 8, Bang Miftah memelukku mesra. Setelah tadi malam itu kami bergula di ranjang dengan hangat, mengecup keningku dan memberikan senyum terbaiknya. "Tunggu aku kembali sayang," ucapnya. Ku balas dengan senyuman hangat. Setahun pernikahan kami belum juga dikaruniai buah hati. Mungkin karena keadaan ekonomi kami yang belum terlalu mencukupi. Pekerjaan Bang Miftah yang hanya sebagai kuli bangunan tidaklah cukup untuk membuatkanku istana yang besar. Tanah petak warisan dari mertua kami gunakan untuk mendirikan rumah kayu sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, dapur dan juga kamar mandi. Tapi aku mensyukuri semua ini. Membeli sayur ke warung sebelah rumah, meraciknya hingga mengidangkannya adalah kegiatanku sehari-hari. Tidak banyak uang mingguan yang diberikan Bang Miftah kepadaku. "Sudah isi belum, Mbak?" celetuk Marni, tetanggaku. "Belum, Mbak, masih disuruh sabar." Bagiku kehamilan bukanlah suatu kompetisi yang siapa cepat dia dapat. Kehamilan adalah urusan Tuhan, hanya Dia yang tahu segalanya. "Masa sudah setahun nikah belum cool juga?" sambungnya lagi. Aku meneruskan memilah sayuran yang ingin dimasak. Aku hanya bisa tersenyum. Ingin rasanya tidak berbelanja di sini, tapi hanya warung ini yang paling lengkap dan terdekat dengan rumahku. Maklum, motor kami hanya satu, itu pun dipakai Bang Miftah bekerja. Harus bisa kuhadapi kicauan kecil dari para tetangga yang terus menanyakan kabar kehamilanku. Mereka bahkan menyarankan untuk makan ini itu agar rahimku subur. Padahal Bang Miftah pun tidak pernah mengungkit tentang kehamilan. Tetanggaku sepertinya tidak kehabisan akal untuk merayu agar memakai cara yang mereka sarankan. Tidak hanya denganku, Bang Miftah pun tidak luput dari sasaran rayuan ibu-ibu agar mau mengonsumsi ini itu. Terlebih kedua orang tua Bang Miftah sudah meninggal. Mungkin mereka berperan layaknya orang tua yang sedang memberitahu anak bayinya. Aku melanjutkan pekerjaan rumah, mencuci dan memotong sayuran, berharap siang ini Bang Miftah pulang untuk makan siang. Kemudian ponselku bergetar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bang." Karena aku tahu yang menelepon adalah kontak dari Bang Miftah. "Maaf, Mbak, ini saya Tikno. Mas Miftahnya jatuh dari atap rumah, Mbak." Wah, bagai tersambar petir rasanya. "Apa? Sekarang di mana?" kataku panik.
Sekarang kami mengantarnya ke rumah sakit, Mbak. Aku langsung menutup teleponnya, meninggalkan sayuran yang siap ku masak begitu saja. Aku menuju rumah Mbak Warni, tetangga sebelahku. Mbak, tolong Mbak. Rasa hatiku sudah tidak karuan. Ada apa Mbak? Mbak Warni muncul dari dalam rumahnya. Tolong antarkan aku ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Bang Miftah jatuh dari atap. Mbak Warni bergegas menurunkan motor dari atas teras rumahnya. Aku memakai helm dengan rasa yang berkecamuk. Cepat Mbak. Aku menepuk pundaknya. Tidak terasa air mataku berlinang sendirinya, mengkhawatirkan keadaan Bang Miftah. Setiba di rumah sakit, aku langsung menuju ruang IGD. Kulihat Mas Tikno dan juga beberapa rekan kerja Bang Miftah. Aku turun dari atas motor Mbak Warni. Mbak, kata Mas Tikno. Bang Miftah mana Mas? Tanyaku sambil menangis. Sepurone Mbak, Mas Miftah. Bang Miftah kenapa Mas? Semakin hancur rasanya hati ini. Mas Miftah sudah meninggal dunia Mbak, kata Mas Tikno dengan pelan. Apa? Pandanganku mendadak gelap. Aku limpung lalu pingsan. Tidak pernah aku sadari Bang Miftah meninggalkanku begitu cepat. Dia mengalami trauma di bagian kepala, hingga mengeluarkan darah segar akibat terjatuh dari atap rumah yang ia buat bersama rekan-rekannya. Aku masih ingat betul rasa bibir Bang Miftah saat mengecupku untuk yang terakhir kalinya. Kubuka kain jarik penutup tubuh jenazah Bang Miftah, meratapi dan menangis di sampingnya. Bau kapur barus membuat aroma parfum yang biasa dia pakai menjadi hilang. Keluarga besar pun tidak kalah dirundung duka. Setahun pernikahan adalah usia yang amat singkat untuk menikmati indahnya bahtera rumah tangga. Sampai suatu ketika, menginjak usia ke-25 tahun, aku menjalani hari-hari sepi tanpa seorang suami. Di usia muda, aku sudah menyandang status janda. Belum terpikir untuk menikah lagi, yang ku rindukan saat ini hanyalah sosok Bang Miftah berada di sampingku. Entah mengapa aku enggan mencuci gelas bekas kopi terakhir dari Bang Miftah pagi itu sebelum ia pergi untuk selama-lamanya. Gelas berisikan ampas kopi itu kusimpan di dalam kotak kardus bening dan meletakkannya di atas lemari, di mana aku selalu melihatnya saat ingin mengambil bumbu masakan. Baju terakhirnya yang bersimbah darah pun ku cuci bersih, kemudian melipatnya dan meletakkannya di tumpukan baju milik Bang Miftah. Menyemprotkan parfum kesukaannya, sesekali aku mengusap tumpukan baju-baju Bang Miftah apabila sedang membuka lemari. Hingga hari ke-14 pasca tragedi itu, sarung bantal dan spray di kasur pun enggan ku ganti. Aku masih mengenang pergulatan memadu kasih untuk yang terakhir kalinya dirancang ini. Setiap merebahkan diri ke kasur, aku melirik bantal milik Bang Miftah yang selalu kutata pada tempatnya dan tidak bergeser sedikit pun, tepat di sebelah bantalku. Kini aku tidak bisa lagi merasakan dengus nafasnya dan suara denggur kelelahan itu. Sungguh aku merindukannya. Berulang kali kata sabar dan tabah terlontar dari sanak keluarga dan tetangga. Apa boleh buat? Mereka tidak sedang berada di posisiku. Sepi tanpa siapapun, aku memutuskan untuk pulang ke rumah emak, mengendarai motor peninggalan Bang Miftah, membawa baju seadanya. Aku tidak ingin terus-menerus dirundung duka mendalam jika tetap berada di rumah, mencari angin segar dan pemandangan yang sedikit mengalihkanku tentang kematian Bang Miftah. Bayang-bayang kepala Bang Miftah yang berdarah karena terbentur bongkahan batu gunung yang digunakan untuk pondasi rumah. Bahu kanannya patah akibat jatuh dari ketinggian sekitar 3 meter dari atas atap. Teringat perkataan Mas Tikno, dari kepala Bang Miftah mengeluarkan darah terus-menerus hingga telinga dan hidungnya mengeluarkan cairan merah pekat itu. Kepalaku pusing seketika. Aku memberhentikan laju motor di pinggir jalan. Arus yang sedari tadi cukup lancar di perjalanan menuju rumah emak membuatku berkendara sangat pelan karena belum terlalu mahir menyetir. Lagi-lagi, di tempat ini, di posisiku berdiri saat ini,
Aku dan juga Bang Miftah pernah berhenti sejenak untuk melepas penat dalam perjalanan ke rumah emak dulu. "Kamu capek, Lis?" katanya waktu itu. Aku seakan terbang ke masa lalu. Kembali butiran bening membasahi pipiku. Sambil berjongkok aku mengusap bulir-bulir tetesan air mataku. "Secepat inikah kamu meninggalkanku, Bang?" Ponselku bergetar. "Assalamualaikum, Dek." Aku masih menahan suara agar tidak ketahuan kalau sedang menangis. "Mbak di mana?" kata Riani. "Mbak di jalan, mau ke rumah emak." "Loh, Mbak nangis?" Riani terdengar panik. Enggak, Dek, Mbak sedikit flu." Kataku bohong. "Ya sudah, hati-hati ya, Mbak." Riani adikku yang paling bungsu. Kami 3 bersaudara. Aku anak kedua dan Riani paling kecil. Kakakku Bahrul sudah menikah dan kini merantau ke Lampung menjadi supir truk pengangkut sayur-sayuran. Kuteguk air putih yang kubawa dari rumah tadi. Kunikmati segarnya hingga mencapai kerongkonganku yang mengering karena menangis. Menghela nafas panjang, memantapkan hati, lalu memakai helm dan meneruskan perjalanan lagi. "Hati-hati, Lis." Suara siapa itu? Bang Miftah? Tidak mungkin. Aku sedang menyetir sendiri dan tidak ada Bang Miftah di sini. Tapi aku yakin itu suara Bang Miftah yang kudengar. Mungkin hanya halusinasiku saja karena terlalu meratapi kepergiannya. Dia memang tidak pernah memanggilku dengan sebutan yang spesial, selalu menggunakan namaku sejak kami bertemu dulu. Tapi dia suka sekali jika aku menyebutnya Bang. Entah mengapa perjalanan kali ini terasa sangat lama dan jauh sekali. Padahal jarak ke rumah emak hanya sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kali ini rasanya aku sudah menyetir lebih dari 1 jam. Aku berhenti lagi, mengingat-ingat jalan yang ku lalui. Benar saja tidak ada yang berbeda. Mungkin aku masih dibalut kesedihan, jadi pikiranku kacau. Berhenti di sebuah warung kelontong, aku membeli minuman segar di kulkas warung itu. Saat aku ingin menuju ke arah kulkas, tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan mirip sekali dengan Bang Miftah mendekatiku. Sontak aku langsung menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya penjaga warung yang berjalan menuju ke dalam. Jantungku berdegup dengan kencang. Ku beranikan mengambil botol minuman segar di dalam kulkas. "Berapa, Pak?" 5.500, Mbak, kata si bapak penjaga warung. "Ini, Pak," aku menyodorkan uang pecahan 2 ribuan 3 lembar. "Kok masnya tidak diambilkan minum, Mbak?" kata penjual itu lagi. "Hah? Emas?" Mataku terbelalak menatap Pak penjual. "Iya, itu masnya yang di atas motor. Kok nggak turun?" Aku mengedarkan netraku ke arah motorku. Tidak ada siapapun di situ. Darahku mendesir. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Saya sendirian ini." Si mbak itu nggak sadar kalau boncengin orang ya. Si bapak itu kemudian menyodorkan uang kembalian. "Bapak bisa aja." Aku mengambilnya lalu bergegas menuju motor meski agak merinding. Di perjalanan pikiranku semakin kalut. Siapa yang sebenarnya dilihat oleh bapak penjual itu tadi? Apakah Bang Miftah? Tidak mungkin, dia sudah tenang di alam sana. Akhirnya tiba juga di rumah emak. Ingin rasanya membagi keluh kesah dan kesepianku pada emak. Beliau adalah orang tuaku satu-satunya sekarang. Setelah kepergian bapak, emak di rumah bersama Riani saja. Dia masih kelas 3 SMP. "Assalamualaikum, Mak." Aku mengetuk pintu rumah emak. "Waalaikumsalam, Mbak. Masuk-masuk." Riani kemudian menghampiriku. Aku memeluknya. Riani tahu betul kondisiku sekarang. Menumpahkan air mataku di pundaknya membuatku terasa lega. Aku melepaskan tas yang ku jinjing ke lantai. "Sabar, Mbak, semuanya akan baik-baik saja." Riani mengelus pundakku yang masih memeluknya. Aku masih sesenggukan. "Mana emak?" tanyaku sembari menyeka air mata di pipi. "Ada, emak lagi di dapur goreng kerupuk." Rumah emak memang besar dan juga luas, sehingga jika ada tamu yang datang tidak terdengar apabila emak sedang di dapur. Sehari-hari kegiatan emak adalah berjualan kerupuk udang, membeli bahan baku di pasar, kemudian menggorengnya dan menjualnya di warung-warung tetangga. "Mak," aku mengambur ke pelukan emak
yang sedang duduk di depan tungku penggorengan. Emak menoleh, melepaskan peniris kerupuk. "Mak," aku menangis di pangkuan emak. "Iya Lis, sabar ya." Emak mengelus kepalaku. "Mak, Lis gak kuat mak." Ku telungkupkan wajah ke kaki emak. "Sabar Yolis, kalau kamu ikhlas insya Allah Miftah tenang di sana." Tok tok tok. "Mak, itu ada tamu mak." Aku bangkit. "Mana? Kok emak gak dengar apa-apa?" ucap emak. Kemudian tengkuku tiba-tiba dingin. Semilir angin yang entah dari mana meniup halus kulit leherku. Aku beranjak menuju pintu dan membukanya. Hening, tidak ada siapapun. Mungkin anak-anak iseng mengetuknya. "Nah, tadi dengar suara ketukan pintu gak?" kataku pada Riana yang muncul dari dalam kamarnya. "Gak ada mbak, aku loh dari tadi di dalam kamar gak dengar apa-apa. Apekan saja, meski terkadang bayangan Bang Miftah seakan mengikuti aku kemari." Biasanya saat tiba di rumah emak, dia selalu duduk di depan kayu rotan yang terletak di ruang tamu sambil menyuruhku membuatkan kopi hitam kesukaannya. Aku memasuki kamar, menyibakkan tirai penutup pintu, melihat ke arah ranjang tua yang dimana dulu ku habiskan malam tertidur di atas itu semasa bujangan. Selama menikah dengan Bang Miftah, terhitung 4 kali kami mengunjungi rumah emak karena lebih memilih tinggal di rumah sendiri agar lebih mandiri. Dan yang kelima, aku datang seorang diri dengan sejuta kesedihan. Ku usap bantal lusuh yang menumpuk di atas kasur, mengingat saat tidur di ranjang ini bersama Bang Miftah. Kemudian ku dengar suara ketukan di dalam lemari kamar. Aku langsung menghampiri dan membuka pintu lemari. Kosong, tidak ada apa-apa. Semua bajuku sudah dibawa ke rumah, termasuk perlengkapan yang lainnya. Jadi yang tertinggal di kamar ini hanya lemari kosong, cermin, yaitu cermin kecil beserta ranjang dan kasur. Kubuka tirai jendela menghirup udara sore, melihat keluar jendela hamparan rawa-rawa yang dipenuhi oleh anjing gondok. Rumah emak emang terletak di kawasan rawa, sehingga tidak jarang jika musim hujan tiba selalu terkena banjir dan lumayan dalam. Kembali memoriku memutar kenangan tempo hari, di mana aku, Riana, dan juga Bang Miftah memancing di pinggiran rawa-rawa. Kami selalu menginap apabila berkunjung ke rumah emak, 2-3 hari lamanya. Di sela-sela kegiatan membantu emak membungkus dan juga mengantar kerupuk, Bang Miftah juga suka memancing. Dia adalah menantu kebanggaan emak. Brak! Cermin kecil yang ku tempel di dinding kamar tiba-tiba terjatuh. Aku tersentak kaget. Mungkinkah angin? Mustahil. Aku menuju dapur untuk mengambil sapu dan juga lap untuk membersihkan serpihan cermin. "Mau ambil apa?" Emak mengagetkanku. Tiba-tiba ia muncul dari belakangku, wajahnya terlihat sedikit pucat. Emak, cermin di kamar jatuh. Lis mau ambil sapu." Di sana, emak mendongakkan kepalanya ke arah sapu berada. Aku menuju kamar. "Loh, ngapain bawa sapu, Lis? Rumahnya sudah bersih kok." Emak datang dari arah pintu depan. "Loh, bukannya tadi emak yang ada di dapur?" "Loh, emak kok di luar ya?" "Ya, emak habis mengantarkan kerupuk tadi itu sama Riana ke warung Mbak Yani." "Terus, yang tadi di dapur siapa?" Mbak ada-ada saja," ucap Riana sambil menaruh bakul untuk mengangkut kerupuk. Aku tidak habis pikir, ada apa sebenarnya yang terjadi. Ketukan pintu, emak di dapur, cermin yang tiba-tiba jatuh. Setelah membersihkan serpihan cermin, aku merebahkan tubuh di kasur. Mungkin aku kelelahan, jadi banyak kejadian aneh yang datang, memejamkan mata dan membuat santai persendianku. "Lis, mancing yuk." Aku ternyak dari tidurku. Aku duduk dan bangkit dari kasur. "Bang Miftah?" "Iya, itu suara Bang Miftah. Mimpi atau nyata?" Aku mengusap wajah dan juga mengatur nafas. Kembali kurebahkan tubuhku di kasur, mencoba menenangkan diri dari segala bayang-bayang Bang Miftah. "Lis, sudah maghrib, bangun sholat dulu." Emak mengetuk pintu kamarku.
membangunkanku yang cukup lama tertidur. "Iya mak," teriakku dari dalam kamar. "Lis, mandi dulu ya mak." Aku menenteng handuk dan perlengkapan mandi di plastik. Emak dan juga Riana terlihat sedang menata menu makan malam di lantai. Hawa dingin menusuk tulang. Sebenarnya aku sudah terbiasa mandi malam seperti ini, apalagi jika sedang di rumah emak. Namun kali ini aku merasakan udara yang teramat sangat dingin. Kamar mandi rumah emak memang menyatu dengan bangunan rumah, namun tidak memiliki atap. Tidak ada bak mandi beton, hanya ada beberapa ember dan bak mandi plastik saja. Kusiramkan air ke seluruh tubuh, merasakan dingin seutuhnya, mengguyur dari atas kepala hingga kaki. Suara air yang berjatuhan ke bawah tepat di rawa-rawa menepis suasana sepi. Mengusap sabun dan sampo, menggosok gigi dan membilasnya. Sungguh terasa ringan badan ini. Segar. Setelah selesai mandi, aku menuju ke dalam rumah. Melewati dapur emak yang luas dengan hiasan pelataran dapur yang ditempel di dindingnya. Rumah yang terbuat dari kayu memang cepat sekali menghitam. Apalagi emak menggoreng kerupuk di dalam rumah. Tercium aroma bunga melati, wangi sekali menusuk hidung. Kuedarkan lentera menembus penjuru dapur, namun tidak kutemui bunga itu. Sangat wangi seperti parfum selir keraton. Aku menghentikan langkahku, tengkuku kembali dingin, seperti ada yang meniup dari belakang. Aku mempercepat langkah, menemui emak dan Riana yang hampir selesai makan malam. Tidak ada meja makan, kami terbiasa duduk lesehan jika sedang makan. Terlihat ada tumis kangkung, tempe goreng, sambal tomat, dan tentu saja kerupuk. Aku menciduk nasi dari panci agak banyak, mengingat seharian ini aku sibuk menangis dan membuatku kelaparan. "Banyak banget makannya mbak," kata Riana sambil menggigit tempe goreng. "Lapar banget," sambutku. "Lis, kamu tinggal di sini saja sama emak dan juga Riana," kata emak setelah kami selesai makan dan mencuci piring. "Emak tahu kamu kesepian, di sini saja bantu emak," lanjutnya. "Tapi mak, rumah di sana siapa yang nunggu? Ya kamu sesekali saja ke sana, membersihkan dan juga bisa juga menginap di sana," ajak Riana. Emak melihatku serius. "Lis, pikirkan dulu mak. Jujur aku belum sanggup meninggalkan rumah itu, tapi di sisi lain aku akan terus teringat pada mendiang Bang Miftah apabila tidak meninggalkan rumah itu." Aku membuka ponsel mencoba melihat foto-foto Bang Miftah kembali. Tanpa terasa, air mata ini kembali menetes saat melihat foto pernikahan kami. Berbalut gaun putih, aku dan juga Bang Miftah terlihat sangat bahagia. Berulang kali aku menyeka air mataku. Kemudian, dep, ada yang memegang pundakku. Kulihat emak sudah tertidur di ruang tamu saat tadi ku abaikan beliau berbicara. Tangannya seperti seorang lelaki, berat dan kasar. Langsung ku tengok ke sebelah kanan, nihil tidak ada siapapun. "Mak, bangun mak." Aku menggoyang-goyangkan tubuh emak. Emak terbangun dan mengusap matanya. "Yuk tidur di kamar mak, temani Lis ya," pintaku. Emak pun beranjak menuju kamarku. Kami berdua tidur satu ranjang. Ada perasaan takut menyelimuti diriku. Emak tidur di pojok dekat dinding dan aku di sebelahnya. Mencoba sekuat tenaga memejamkan mata, tapi tidak berhasil. Malam itu pikiranku melayang, antara tidur dan tidak, antara sadar dan tidak. Sepertinya aku sedang berada di suatu tempat bersama orang-orang yang tidak kukenal. Mereka berdiri di sekitarku, namun tidak ada satupun yang menegur dan juga melirikku. Orang-orang itu berwajah pucat dan tanpa ekspresi sedikit pun. Ada yang berjalan bungkuk, anak-anak berlarian, dan wanita dengan rambut panjang. Aku duduk di sebuah kursi taman, celingukan dan melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, datang seorang pria menghampiriku dan mengulurkan tangannya. Kutengok ke atas, wajah seram, bercucuran darah, mata yang hampir lepas dari tempatnya, dan tangan kanan yang hampir putus. Dengan senyum yang menyeringai menampakkan gigi yang sudah tidak utuh lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, namun tidak terdengar suara teriakanku.
Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, mencoba menghindar dari uluran tangan pria itu. Keringat dinginku bercucuran. Berbulan-bulan aku tinggal di rumah emak, menjalani aktivitas menggoreng kerupuk dan mengantarkannya ke warung. Sesekali aku dan juga Riani membeli bahan bakunya di pasar pada saat matahari mulai menampakkan sinarnya. Sesekali juga aku mengajak Riani untuk mampir sebentar ke rumah peninggalan Bang Miftah, sekedar untuk membersihkan debu-debu dan beristirahat sejenak di sana. Aku masih tidak sanggup bila harus menginap lama di rumah ini. Kenangan di setiap sudut rumah selalu membawaku pada Bang Miftah. "Mbak, nggak coba buat tinggal lagi?" tanya Riani. Kami baru selesai mengantarkan kerupuk ke warung makan yang lumayan besar dekat kota. "Belum kepikiran nih. Mbak masih ingin sendiri dulu?" Sambil ku seruput es jus mangga favoritku, kami berdua duduk di sebuah kedai di pinggir jalan. "Keluarga Mas Miftah sudah mengizinkan Mbak menikah lagi kan?" "Sudah sih, tapi aku yang masih belum mau." Entah mengapa sulit rasanya ku buka lagi hati ini untuk menerima cinta yang baru. Padahal masa iddahku sudah selesai 3 bulan lalu. "Mbak, nanti mampir dulu ya ke rumah Mbak Desi. Katanya dia itu kemarin mau pesan kerupuk emak buat acara di rumahnya. Kamu tahu alamatnya?" "Iya tahu." Kami kemudian mempercepat menyedot jus masing-masing dan menuju ke rumah Desi. Cuaca saat itu menandakan akan turun hujan. Langit mendadak gelap dan angin kencang menerpa. Riani duduk membonceng di belakang. Aku melajukan motor karena takut kehujanan di jalan. Setelah tiba di rumah Desi, Riani mengetuk pintunya. Rumah yang lumayan luas dengan perkarangan yang tertata rapi, rumput empuk sebagai penghias latar, dengan beberapa pohon bonsai besar yang dibentuk seperti bola. Terdapat ayunan besar dan ornamen kayu jati di pinggir kursi di terasnya. Pasti orang kaya, gumamku. "Assalamualaikum Mbak Desi." Bres, kemudian hujan turun dengan lebatnya. Untunglah kami sudah sampai. "Waalaikumsalam." Seseorang lelaki keluar dari dalam rumah. Perawakan tinggi, berkulit putih, memiliki bola mata yang tajam, memakai celana jeans pendek sehingga nampak bulu di kakinya, dan mengenakan kaos berwarna biru muda. Aku menelan ludah. "Mbak Desinya ada?" tanya Riani. "Oh ada, sebentar saya panggilkan." Lelaki itu masuk menuju ke dalam rumahnya. Mungkin dia lupa mempersilahkan kami untuk duduk sebentar. Terpaan angin yang kencang membuat bajuku basah terkena air hujan. Aku dan juga Riani berusaha menepi ke sudut teras rumah Desi. Kok gak masuk aja? Ayo masuk sini nih." Seorang wanita yang terlihat lebih tua daripada aku menyambut kami dengan senyuman hangatnya. Rambut sebahu tergerai lurus, memakai baju dinas khas ibu-ibu alias daster. Kami memasuki rumahnya. Besar, ada hiasan guci yang benar-benar cantik, tulisan kaligrafi yang tertempel di dinding ruang tamu, dan lemari hias berisikan koleksi tas mahal. "Silakan duduk," ucap Desi. "Kok kamu gak bilang dulu kalau mau ke rumah nih?" lanjutnya. "Ponselku lopet Mbak. Mau telepon pakai handphone Mbak Lilis, aku gak hafal nomornya Mbak Desi," jelas Riani. "Oh ini Mbak Lilis ya, yang pernah kamu ceritakan dulu?" Dia menatapku. "Iya," sambutku. "Jadi gimana soal kerupuk emak kemarin?" "Oh jadi aku jadi pesan nih. Acaranya sore lusa, tapi kemungkinan Mas Aryo yang ambil ke rumah kamu ya. Aku bisa sibuk mempersiapkan acara." "Mas Aryo?" tanya Riani. "Iya, yang tadi itu suamiku, namanya Mas Aryo." Selesai membahas masalah pesanan kerupuk, kami bermaksud ingin pamit pulang. Namun hujan tidak kunjung berhenti. Kasihan emak jika ditinggal lama-lama di rumah sendirian. "Biar diantarkan Mas Aryo saja ya, kasihan kalian, hujannya makin deras sekali tuh." Desi mengantar kami sampai pintu dan melihat hujan yang masih sangat deras. "Apa tidak merepotkan Mbak?" kata aku. "Ah biasa aja, biar Mas Aryo tahu rumah kalian, jadi nanti waktu ambil kerupuk gak usah tanya-tanya lagi." "Motorku gimana?" kata Riani. "Besok biar diantar sama Pak Bas, pembantuku."
Desi masuk ke dalam rumahnya, mungkin memberitahu suaminya. Benar saja mobil Fortuner hitam keluar dari garasi. Tidak tampak siapa yang menyetirnya, entah Pak Bas atau Mas Aryo yang di dalamnya. Kami berpamitan pada Desi, melangkahkan kaki dengan menutupi kepala menggunakan tas yang kami bawa. Aku memasuki mobil itu, Mas Aryo tersenyum padaku. Mobil pun melaju menembus derasnya air hujan. Aku dan juga Riani duduk di kursi belakang. Tentu saja sesekali aku mencuri pandangan ke wajah Mas Aryo. Riani memberikan instruksi arah jalan menuju rumah. Akhirnya tiba di rumah. Kami berterima kasih kepada Mas Aryo dan tidak lupa senyum terbaikku kupersembahkan. Emak memang sudah terbiasa dengan pesanan kerupuk yang lumayan banyak. Tidak jarang membuat emak kewalahan sehingga tidur larut malam karena harus menggoreng dan membungkusi kerupuk. Usaha emak ini sudah berlangsung sejak aku masih SMP dan Riani masih duduk di bangku sekolah dasar. Semenjak Abah meninggal karena sakit TBC, emak lah yang menghidupi kami bertiga hingga akhirnya Mas Bahrul menikah dengan orang Lampung dan merantau ke sana. Sudah lama Mas Bahrul tidak pulang ke rumah emak. Menelepon pun juga sangat jarang. Emak tidak pernah menuntut diberi uang berbulan karena emak tahu keadaan ekonomi Mas Bahrul yang sangat pas-pasan. Saat aku dan juga Bang Miftah menikah pun, ia tidak pernah datang karena tidak mampu membeli tiket pulang dan pergi. Kasihan melihat emak jika masih tetap bekerja di usianya yang menjelang tua. Tapi emak tipikal orang yang tidak mau berdiam diri. Ia senang bila ada kegiatan yang dilakukan. Ditambah sekarang aku menumpang lagi di rumah emak, membuatku semakin kasihan melihatnya. Brum, terdengar bunyi mobil berhenti di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menuju pintu yang terbuka sedari tadi. Mas Aryo datang mengambil pesanan kerupuk. Dengan setelan rapi memakai jas dan dasi, tidak lupa sepatu hitam yang mengkilap. Oh, Mas Aryo, silakan masuk Mas. Sebentar saya ambilkan kerupuknya. Dia hanya tersenyum. Aku menuju dapur dan membawa 5 bungkusan plastik besar berisi kerupuk. Masih banyak. Tinggal 2 plastik besar lagi. Aku kemudian meletakkan plastik kerupuk di bagasi mobilnya. Dia menungguku sambil membukakan pintu bagasi. Sudah Mas. Kuhirup bau parfumnya nikmat sekali. Berapa totalnya? Ya, berapa ya? Kemarin Mbak Desi bilang berapa harganya? Aku balik bertanya. Loh, gimana sih? Dia mengerintkan dahi. Ekspresinya lucu sekali. Riani dan juga emak lagi pergi ke pasar. Saya lupa tanya harganya. Aku mengaruk kepala. Aku telepon Desi dulu ya, katanya, dan aku mengangguk. Berulang kali dia mencoba menelepon Desi, nampaknya tidak diangkat. Gak diangkat, mungkin lagi sibuk persiapan acara nanti malam. Aku bawa dulu ya, nanti aku balik lagi ke sini buat bayar. Lanjutnya. Iya, maaf merepotkan Mas. Oh ya, motor kamu sudah dikembalikan Pak Bas. Oh sudah Mas, kemarin sudah diantar. Terima kasih. Aku mencoba memberikan senyum terbaik. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Nanti kalau sudah tahu harganya, pasti segera aku bayar. Dia menutup pintu bagasi mobil. Tengkuku kemudian kembali merinding. Padahal tidak ada angin saat itu. Bulu-bulu halusku pun terasa berdiri semua. Aku kemudian mengusapnya. Sore itu, saat hujan mulai turun rintik-rintik, bertemankan teh hangat dan sebungkus roti isi selai coklat, aku menyandarkan tubuh ke dipan milik emak. Dipan yang cukup tua terbuat dari rotan. Jika ada orang duduk lalu bangkit, ia akan berbunyi mendecit. Emak dan juga Riani sedang tidak di rumah. Mereka pergi mengantarkan kerupuk ke sebuah warung makan di tengah kota. Inilah resiko berjualan yang bergantung pada lahan milik orang lain. Kita harus tetap sigap menawarkan dagangan ke sana kemari, apapun kondisi alamnya. Aku salut pada emak. Beliau sama sekali tidak mengeluh. Bahkan, untuk memanjakan dirinya dengan berpijat pun jarang dilakukannya. Begitu pula Riani. Gadis lulusan SMA itu tidak protes jika dirinya hanya menjadi kurir pengantar kerupuk.
Aku bersyukur dikala kekalutan hatiku sepeninggal mendiang Bang Miftah, masih ada emak yang sanggup membiayai kehidupanku. Sesaat terlintas kembali raut wajah Mas Aryo. Beruntungnya Desi, gumamku. Jika dilihat dari pakaian dan postur tubuhnya, Mas Aryo adalah seorang atasan di dealer mobil. Pernah sepintas kulihat ada name tag yang tertempel di kemejanya dengan tulisan manajer. Hebat ya? Prang! Aku terperanjat kaget dari dipan, terkejut mendengar ada benda yang jatuh dari dapur. Bergegas menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi. Sebuah gelas dan juga sesosok wanita. Aku tidak mengedipkan mata melihatnya. Dia membelakangiku dengan posisinya menghadap ke arah jendela. Rambutnya lurus sebahu, memakai baju berwarna merah dan bawahan rok hitam. Roknya menutupi kakinya. Aku masih terpaku, mengedipkan mata dan kemudian mengusap-ngusap mataku. Siapa? Lidahku sangat keluh. Blas! Dia menghilang begitu saja, dan seketika pandanganku berubah menjadi hitam. Mbak Lilis? Kepalaku masih terasa pusing. Rupanya aku pingsan tadi. Mbak, sudah sadar? Kata Riani mencoba menggoyangkan tubuhku. Nih, aku di mana? Kataku sambil mencoba bangun dan memegangi kepala. Mbak, kok bisa pingsan sih? Ada apa? Mbak nggak tahu nih. Tiba-tiba pandangan Mbak jadi gelap. Aku masih memegangi kepalaku. Ahmad datang membawakan segelas teh hangat dan memberikan kepadaku. Aku mencoba mengingat kejadian tadi. Sejak kapan aku bisa melihat makhluk halus? Mak, Lis mau tanya boleh? Kini aku sudah berada di atas kasurku. Ada apa? Jawab emak. Apa di keluarga kita ada yang bisa melihat makhluk halus? Emak terdiam. Ada? Jawab emak. Emak bisa melihat mereka, tapi tidak sering. Lanjutnya, aku terdiam dan benar saja mungkin aku mewarisi sifat emak. Keesokan harinya saat aku sedang menyapu halaman rumah, ada mobil hitam yang berhenti menuju ke arahku. Aku hafal betul, itu mobil Mas Aryo. Mungkin ia ingin membayar kerupuk tempo hari. Benar, dia keluar dari mobil dengan gaya khasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aryo, silakan duduk Mas. Aku kemudian menjatuhkan sapu lidi yang tadi aku pegang dan duduk di teras bersama Mas Aryo. Mau minum? Nggak usah, aku kesini mau membayar uang kerupuk kemarin. Ternyata 135.000 ya. Mas Aryo menyodorkan uang pecahan 50 ribuan 3 lembar. Sebenarnya Mas, aku ambil kembaliannya dulu. Saat aku ingin beranjak ke dalam rumah, tangan Mas Aryo memegangku dan mencegahku untuk masuk. Nggak usah, hitung-hitung itu biaya keterlambatan. Aku duduk kembali. Perasaanku yang terbiasa saja kini berubah menjadi gugup. Jantungku berdebar apalagi tadi tangan Mas Aryo memegangku. Aku melihat sekilas bayangan seorang wanita masuk ke dalam rumah. Wanita yang mengenakan baju merah dengan rok hitam, seperti yang semalam kulihat bulu kutuku berdiri. Ada apa? Tanya Mas Aryo. Tidak Mas, tidak ada apa-apa, jawabku sambil mengelus leher. Kalian hanya tinggal bertiga di sini? Tanyanya lagi. Iya Mas, semenjak suami meninggal, aku tinggal di sini bersama emak dan juga Riani. Oh maaf, aku gak bermaksud, ucapnya dengan nada bersalah. Gak apa-apa Mas. Mas pulang kerja ya? Tanyaku lagi. Iya, tadi habis dari kantor terus kesini, jawabnya. Kerja di mana Mas? Di dealer mobil ya? Jadi congos? Dia terkekeh manis sekali. Kalau aku mau beli mobil, bisa dong lewat Mas Aryo saja? Bisa-bisa, dengan senang hati. Dia membuka tas kecil yang dibawanya dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Ini kartu namaku, disimpan ya. Siapa tahu nanti mau beli mobil. Dia menyodorkan kepadaku. Terima kasih. Aku tersenyum padanya. Dia pun pamit pulang karena ada janji untuk menemani istrinya ke dokter. Saat kutanya sakit apa, Mas Aryo tidak menjawabnya.
Kulambaikan tangan padanya dan tetap memeluk kartu nama yang tadi diberinya. Kali ini aku yang menjadi kurir antar kerupuk. Riani sakit demam, mungkin kelelahan setelah warawiri mengantarkan dagangan bersama emak. Dulu sebelum menikah, akulah yang menjadi kurir kerupuk. Saat itu Riani masih sekolah, jadi aku sudah hafal betul tempat langganan emakku. Setelah selesai membungkus si kerupuk, emak kemudian memasukkannya ke dalam karung berwarna biru besar, mengikat bagian atasnya, lalu kemudian meletakkannya di jok motor belakang. Memastikan karung itu kuat dan tidak goyang terkena terpaan angin, dirasa mantap, aku kemudian memulai mengantarkan sumber penghasilan kami. Hari ini ada 5 buah warung yang akan aku datangi menitipkan kerupuk-kerupuk ini. Cuaca mendukung, cukup cerah namun sedikit mendung di bagian utara, mengingat bahwa jas hujan selalu ku bawa kemana-mana. Tiba di warung pertama, si penjaga nampak sudah akrab dengan kedatanganku. Ia langsung memintaku meletakkan kerupuk pesanannya di dalam toples yang lumayan besar yang tersedia di atas masing-masing meja warung. Ia pun memberiku beberapa lembar uang. Katanya ini bayaran untuk kerupuk emak yang sudah laku kemarin. Aku mencatatnya di ponselku agar tidak lupa. Aku kembali meneruskan perjalanan melewati bangunan-bangunan ruko yang menjulang tinggi di kota. Lalu lalang kendaraan berseliweran membalap motorku. Aku tidak berani melajukan motor dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Takut jika karung berisi kerupuk ini akan berhamburan kemana-mana. Aku melewati sebuah tempat yang tidak asing di ingatanku. Ya, dealer mobil milik Mas Aryo. Kuhentikan sejenak motorku di pinggir jalan raya, tepat di depan ruko dealernya. Tak tampak Mas Aryo di sana, hanya ada beberapa karyawan saja yang sedang duduk dan ada yang mondar-mandir, dan aku pun tidak melihat mobil Fortuner hitam yang biasa ia gunakan jika ke rumahku. Senyum tersungging di bibirku membayangkan betapa bahagianya si Desi memiliki Mas Aryo. Gagah, tampan, kaya raya adalah dambaan setiap kaum hawa. Aku menutup kaca helm dan kemudian melanjutkan mengantarkan kerupuk. Sampai di warung kedua, memarkir motor dan menurunkan karung kerupuk itu. Loh, kamu di sini? Mas, aku terkejut. Mas Aryo? Iya, aku sarapan dulu di sini sambil nunggu, katanya ada yang mau meeting sama aku. Dia masih duduk di kursi warung. Terlihat ia sedang menyantap hidangan pecel dengan lauk ayam goreng dan secangkir teh hangat. Oh, aku mengantar kerupuk, Mas. Di sini langganan emak. Sini sarapan dulu saja, temani aku, pintanya. Entah mengapa badanku terasa refleks mengikuti perintah Mas Aryo. Ia kemudian memesankanku sepiring nasi rames dan air putih hangat. Sudah lama jadi langganan di sini, katanya sambil menyuap sisa nasinya. Dia tetap duduk di hadapanku. Sudah lumayan, jawabku sambil mengaduk nasi rames di piring. Kalau boleh tahu, suamimu meninggal karena apa? Tanya Mas Aryo sembari menyeruput teh hangatnya. Jatuh dari atap rumah, Bang Miftah jadi kuli bangunan. Sekarang gak berniat untuk menikah lagi. Kan masih muda. Dia memperlihatkan barisan giginya yang besar dan rapi. Belum terpikir, Mas. Ia masih senang membantu emak dulu. Cukup lama kami mengobrol hingga tidak terasa makanan yang kami pesan sudah ludes. Mas Aryo asik, suka diajak bercanda dan bertukar pikiran. Orang yang kritis dan berwibawa. Aku kagum padanya. Aku jemput ya. SMS masuk di ponselku. Ya, dari Mas Aryo. Entah dari mana asal mulanya hubungan kami kok semakin intens. Aku menyadari bahwa posisi ini sangat berdosa karena menjalin satu hubungan dengan Mas Aryo yang masih berstatus sebagai suami Desi. Mas Aryo bilang bahwa Desi sudah lama sakit kista di bagian rahimnya sehingga sulit untuk mendapatkan anak. Setiap pulang kerja, Mas Aryo mampir ke rumah emak membawakan martabak, pisang keju, atau camilan lainnya. Berulang kali emak dan juga Riani memperingatkanku bahwa tindakan ini salah besar.
Tapi mungkin di sisi lain aku merasakan ada sebuah getaran cinta yang tumbuh kembali semenjak ditinggal Bang Miftah. Tak jarang aku dan juga Mas Aryo pergi makan malam berdua di sebuah kafe. Mas Aryo termasuk orang yang sibuk, jadi tidak sulit baginya untuk berbohong kepada Desi. Kenapa Desi nggak dioperasi saja, Mas? Tanyaku pada Mas Aryo. Sudah 2 kali, tapi entah kenapa penyakitnya tidak kunjung sembuh. Pakai cara alternatif juga sudah. Jelas Mas Aryo. Jadi jika dilihat dari sifatnya, Mas Aryo ini sangat mencintai Desi. Apapun kondisi Desi, dia masih setia mendampinginya berobat ke rumah sakit. Aku sedikit cemburu. Berbulan-bulan menjalani hubungan gelap bersama Mas Aryo membuatku tidak tahan dengan status seperti ini. Aku ingin minta penjelasan tentang hubungan ini. Mas, malam ini jemput ya. Aku mengirimkan pesan padanya. Gak bisa, Lis, malam ini jadwal kontrol Desi. Balasnya. Kok gitu? Sejak kapan kamu peduli sama istrimu? Rasa cemburu yang sudah di ujung tanduk. Lama sekali kutunggu balasan SMS dari Mas Aryo, namun tidak kunjung kuterima. Hati-hati, emak ini kan sudah berkali-kali memperingatkanmu soal hubungan ini. Emak tidak mau kamu menjadi perusak rumah tangga orang, Lis, ucap emak. Ah, tidak, Mak. Mas Aryo itu sudah bosan sama Desi. Dia mau menikahiku, jawabku sekenanya. Apa? Jangan main-main kamu, Lis. Emak tidak mau kamu bertindak kelewatan. Lihat saja, Mak, aku akan membuat Mas Aryo menceraikan Desi. Aku meninggalkan emak yang duduk bersamaku di depan ruang tamu. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Ku kirim SMS pada Mas Aryo. Sabar ya, besok aku jemput kamu. Kita makan malam berdua. Senyum sumringah terpancar di bibirku. Akhirnya aku akan bertemu sang pujaan hati lagi. Keesokan malam Mas Aryo memenuhi janjinya dengan memakai celana jeans dengkul, baju kaos berwarna hitam, dan jam tangan. Dia tampak seperti pangeran. Aku memoles wajahku supaya terlihat sangat cantik di hadapannya. Memakai atasan berwarna biru malam dengan aksen rendah di lengannya dan rok span wera muda. Tidak lupa sandal selop dan tas lembang warna senada. Rambutku gerai saja. Yaudah yuk, Mas. Aku menggandeng tangan kekar Mas Aryo. Kami memasuki mobil hitamnya. Duduk di sampingnya, memangku tas lembang dan memasang safety beltnya. Kami menuju di sebuah kafe. Rata-rata pengunjungnya adalah kaum elit. Terlihat dari mobil-mobil yang terparkir rapi dan dari pakaian mereka yang branded. Kamu mau pesan apa? Seafood udang aja, Mas, sama orange juice, kataku sembari membuka muka buku menu. Pastanya 1, seafood udangnya 1, minumnya orange juice dan juga mocha float ya, ujar Mas Aryo pada pelayan kafenya. Mas, aku mau tanya sesuatu, ucapku. Apa? Mas Aryo melepaskan ponsel yang sedari tadi dilihatnya. Aku ingin kejelasan dalam hubungan kita ini, Mas. Maksudnya? Dia mengernyitkan dahi. Ya, aku ingin hubungan yang jelas, Mas. Selama ini kita sudah menghabiskan banyak waktu berdua, dan kurasa aku mencintaimu. Hah? Ya benar saja kamu, Lis. Dia seolah tidak percaya. Benar, Mas. Aku mencintaimu. Aku ingin menjadi istrimu. Apa? Istriku? Bagaimana dengan Desi? Ya kamu tinggal menceraikan saja lah, Mas. Lalu menikah denganku. Gampang kan? Gampang? Semudah itu menurutmu? Dia semakin membuatku kesal. Mas, aku serius, bentakku. Ya, aku juga serius, tapi bagaimana dengan Desi? Dia tidak bisa hidup tanpaku. Aku satu-satunya penyemangat hidupnya, jelasnya. Ya kan, lama-kelamaan nanti dia juga bisa bangkit sendiri. Mau sampai kapan kamu terus bersamanya yang tidak bisa memberimu seorang anak? Aku sungguh kesal padanya. Apa kamu menjamin akan memberiku anak? Hamil pun kamu tidak pernah. Mas, aku tidak mau kamu permainkan seperti ini. Aku juga punya hati. Lagi-lagi aku membentaknya. Siapa yang permainkan kamu? Aku sayang padamu tapi tidak untuk memilikimu, ungkapnya.
Darahku semakin naik mendengar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Mas Aryo. Lihat saja, aku akan membuatmu menikahiku. Niatku untuk mendapatkan Mas Aryo sudah bulat. Dia berhasil membuatku nyaman di sampingnya dengan sosoknya yang begitu menawan. Kenapa Desi itu tidak cepat mati saja agar aku bisa segera dinikahi oleh Mas Aryo? Sudah tahu dia itu hanya parasit di hidup Mas Aryo, masih saja mencari belas kasihan. Setauku, Desi adalah wanita yang taat agama. Selain waktu mengantarkan Riani tempo hari, aku juga sempat bertemu dengannya di suatu pusat perbelanjaan. Dandanannya lusuh, sama sekali tidak menggambarkan bahwa dia itu istri seorang manajer. Berbeda jauh denganku, apalagi semenjak tinggal di rumah emak. Penghasilan kerupuk meningkat drastis, dan aku selalu mendapatkan upah yang lumayan dari hasil menjadi kurir kerupuk emak. Upah itu aku gunakan untuk membeli kebutuhan make up, pakaian modis, dan tas yang bagus. Itu sebagai penunjang agar Mas Aryo tidak terlihat malu saat jalan denganku. Dia pernah bercerita kepadaku tentang penampilan Desi yang serba tertutup jika sedang berjalan berdua dengannya. Sayang, malam ini kita jalan yuk. Ku kirim pesan singkat pada sang pujaan hati. Lama sekali menunggu balasannya. Tiba-tiba ponselku berdering. Ada nama Mas Aryo memanggil. Dengan gembira, ku angkat telepon darinya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Lis, jawabnya di sana. Ada apa Mas? Malam ini aku tidak bisa menjemputmu. Desi sedang kritis di rumah sakit Lis, jelasnya. Ya ampun, tinggalkan saja dia Mas, ucapku dengan kesal. Ya nggak bisa gitu dong Lis. Sudah ya, aku masih sibuk. Dia menutup teleponnya. Dadaku bergemuruh. Sejak kapan dia mulai perhatian pada Desi? Biarkan saja dia mati. Waktu berlalu. Aku semakin diacuhkan oleh Mas Aryo. Dia membuatku semakin ingin memilikinya secepat mungkin. Berapa Pak? 13.000 Mbak. Aku menyodorkan uang pecahan 5 ribuan 3 lembar kepada si penjual es kelapa sore itu. Duduk sendirian di pinggir jalan raya, menikmati segarnya es kelapa dengan campuran sirup merah itu, membuka ponsel dan membaca ulang isi pesan yang pernah kukirim pada Mas Aryo. Kata-kata romantisnya membuatku luluh dan senyum-senyum sendiri. Melihat beberapa foto kami berdua mesra sekali. Teringat saat aku ingin mencium bibirnya, dia mengelak. Dia bilang belum saatnya. Kami hanya sebatas pegangan tangan saja, tidak lebih. Di seberang kursi kedai ini, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Dua orang wanita yang perkiraan usianya tidak jauh berbeda denganku. Dengan berpura-pura melihat ponsel, sedikit demi sedikit aku menguping pembicaraan mereka. Kedua wanita itu sedang membicarakan tentang temannya yang terkena santet oleh mantan kekasihnya hingga ia jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Entah setan mana yang merasuki, tiba-tiba aku ingin mencoba hal itu, melakukannya pada Mas Aryo dan Desi. Aku semakin mantap dan bersemangat. Segera aku habiskan es degan di hadapanku. Aku beranjak pergi meninggalkan kedua wanita dan kedai itu. Di jalan aku semakin penasaran, ingin mencoba jasa santet untuk mendapatkan Mas Aryo. Aku mencari informasi tentang dukun yang bisa mengirim santet dan guna-guna pada seseorang. Di sela-sela waktu mengantar kerupuk, aku bertanya pada penjaga warung maupun orang-orang terdekat. Berdalih ingin mengobati sakit, aku menanyakan keberadaan sang dukun santet. Cukup lama hingga aku mendapatkan informasi tentang keberadaan Ki Handi, seorang paranormal. Selama itu juga aku dan juga Mas Aryo masih saling berhubungan baik. Kini sudah aku dapatkan alamat lengkap rumah Ki Handi. Aku tidak tahu di mana alamat itu berada. Nampaknya di suatu tempat yang lumayan jauh. Tidak ada nomor ponsel yang bisa dihubungi, hanya bermodalkan tulisan di secari kertas. Aku memberanikan diri berangkat menuju desa itu. Pamit pada emak ingin mengunjungi saudara jauh Bang Miftah. Tentu saja aku berbohong. Mengendarai motor sendiri, membawa tas lembang berisikan jas hujan.
Di perjalanan, aku masih sering melihat sosok wanita berbaju merah dengan rok hitam selalu membuntutiku. Aku sudah terbiasa dengan sosoknya. Dia menampakkan diri sekilas-sekilas dan masih tetap dengan posisi membelakangiku. Bertanya alamat kepada orang-orang sekitar, memberhentikan motorku, memberanikan diri, menanyakan rumah Ki Handi. Di sebuah rumah kayu beratapkan seng yang sudah berkarat, semacam pondok di tengah sawah, di halamannya terdapat jaring persegi sebagai kandang itik miliknya. Sepertinya rumah itu tidak dialiri listrik karena tidak ada kabel yang melintasi atas rumahnya. Aku diantarkan oleh seorang ibu parubaya yang tahu rumahnya Ki Handi. Ibu itu mengantarkanku sampai pinggir sawah saja dan menunjukkan rumahnya. Jalan yang licin khas tanah persawahan sedikit mengganggu keseimbanganku saat berjalan. Dengan hati-hati, aku menuju rumah Ki Handi yang terletak sekitar 100 meter dari bibir sawah. Suara itik yang bersautan menandakan mereka sedang melihat orang asing menuju ke tempat ini. "Assalamualaikum, Ki," ucapku sambil mengetuk daun pintunya. "Waalaikumsalam. Siapa?" Suara yang cukup renta ku dengar dari arah dalam rumah. "Saya, Ki. Mau minta tolong." Ki Handi membukakan pintunya. Perawakan yang lebih pendek dariku, memakai baju dan celana hitam. Ada kupluk di atas kepalanya, terlihat cukup tua karena kulitnya yang sudah terlihat keriput. "Masuk," ajak Ki Handi. Aku kemudian mengangguk. Kami berdua duduk di dalam rumahnya. Tidak ada alas apapun, hanya kayu, dan kulihat banyak sekali cawan-cawan kecil berisikan bunga warna-warni. Bau dupa yang tertancap di sebuah wadah berisikan beras kuning. Ada pula berbagai macam bentuk tulang, entah tulang apa itu. Belum lagi di dinding gubuk ini banyak tengkorak kepala hewan bergantungan. Bulu kuduku berdiri. "Ada apa?" Ki Handi membuka percakapan kami. "Anu, Ki, saya mau minta tolong sama Aki. Saya mau mendapatkan hati seseorang," jelasku. Ki Handi mengangguk sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. "Iya, saya paham. Mau pakai metode apa?" kata Ki Handi. "Adanya apa saja, Ki?" "Ya terserah kamu. Mau yang mana? Semua ada di sini," jelas Ki Handi. "Santet bisa. Kamu kesini bawa adik atau kakakmu?" Ki Handi bertanya. Aku celingkukan. Tidak bawa siapa-siapa, Ki. Hanya saya sendiri kok," jawab kukuku. "Oh, dia tidak suka kamu kemari. Dia bilang sama saya." Aku semakin terheran-heran. Mungkinkah sosok wanita yang berbaju merah itu? Ki Handi mengambil sebuah puhul alias boneka yang berbentuk seperti manusia, berwarna coklat, seperti terbuat dari lilitan serat kayu. Mulutnya komat kamit seperti membaca beberapa mantra. Matanya terpejam. Sesekali ia tiupkan hembusan napas ke boneka itu. Agak merinding melihat aktivitas Ki Handi yang duduk di hadapanku. Hati kecilku sebenarnya ragu melakukan hal ini, tapi sisi lain, aku ingin mendapatkan Mas Aryo tanpa hambatan apapun. Bulu kutuk yang sedari tadi berdiri. Aku bisa merasakan sosok wanita berbaju merah itu ada di dekatku, tapi tidak bisa melihatnya. "Siapa nama wanita yang kau maksud?" ucap Ki Handi sambil memejamkan matanya. "Desi, Ki," jawabku gugup. Aku terus memperhatikan gerak-gerik Ki Handi yang memegangi boneka itu. Ia celupkan boneka itu ke dalam cawan berisi air dan mahkota bunga berwarna merah dan beberapa melati. "Sudah," katanya. "Sudah apanya, Ki? Aku masih terpaku." "Ya sudah, ini kamu bawa pulang." "Oh sebentar." Ki Handi masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan aku sendiri di ruang yang mistis ini. "Ini, bawa ini juga." Ki Handi menyodorkan secari kertas berisi tulisan yang gelu ku ucapkan. "Ini bacaan apa, Ki?" tanyaku.
Ini mantranya. Baca mantra ini sambil membayangkan wajah wanita itu. Kamu juga bisa menusuk tubuh boneka itu dengan ini. Ki Handi menyerahkan sebuah jarum besar berwarna silver. Lakukan hal ini apabila malam tanggal 14 bulan purnama, tepat tengah malam. Dan jangan pernah kamu urungkan niatmu, karena kamu sudah masuk kontrak. Jelasnya lagi. Kontrak? Kontrak apa, Ki? Tanyaku penasaran. Ya, kontrakmu dengan boneka ini. Aku mengembuskan napas. Sejauh ini aku melangkah demi mendapatkan Mas Aryo. Masa bodoh, sudah terlanjur. Ingat, wanita yang kamu bawa, dia tidak suka kamu melakukan ini. Jadi, kalau kamu ingin dia menjauh, lakukanlah ini. Dan perlu Aki ingatkan, Desi yang kamu maksud ini, dia termasuk ahli agama. Tidak mudah untuk menembus dirinya, jadi berhati-hatilah. Pesan Ki Hadi. Tanganku semakin gemetar. Ya Tuhan. Aku menyerahkan amplop putih berisikan uang. Ki Handi memang tidak mematok tarif atas jasanya. Pulang dengan membawa boneka mistis ini membuatku tidak tenang di perjalanan. Aku merasa banyak sekali yang membuntuti. Terkadang mereka memperlihatkan wujudnya. Ada beberapa yang buruk rupa dan bahkan bagian tubuhnya sudah tidak lengkap lagi. Sesekali aku memberhentikan motor hanya untuk mengusap-ngusap mataku. Mungkin hanya halusinasiku saja, tapi tidak, mereka benar-benar mengikutiku. Ku beranikan diri dan menahan teriakan sekuat tenaga. Bau anyir darah sepanjang jalan tercium. Aku di antara sadar atau tidak. Sepertinya motor yang ku kendarai melayang sendiri. Perutku agak mual setelah melihat berbagai macam bentuk rupa makhluk halus yang tidak karuan. Tidak pernah sebelumnya aku melihat yang sebanyak ini. Menyisir jalanan hingga tiba di rumah. Kondisi tubuh sangat lelah dan ngantuk sekali. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Beberapa kali ku ketuk namun tidak ada jawaban. Kemana perginya emak dan juga Riani? Biasanya jam segini mereka masih asik menonton televisi. Aku mencoba mengintip di jendela teras, namun sudah tertutup gorden. Lampu teras pun mati. Ada apa ini? Kemana mereka? Kurogotas mengambil ponsel dan mencoba untuk menelepon Riani. Tidak aktif. Tumben sekali. Aku duduk di kursi teras sambil menunggu mereka membukakan pintu. Jam berganti, hingga tiba hampir tengah malam. Lagi-lagi, aku coba untuk mengetuk pintu dan berteriak, tapi sama, tidak ada jawaban. Lelah badanku tidak bisa tertahankan, aku berbaring di upin teras dengan beralaskan bantal dari tasku itu, menutupi badan dengan jaket. Sial sekali hari ini. Sudah dilihatkan makhluk halus yang buruk rupa, rumah tidak ada orangnya. Semilir angin malam yang menerpa wajah, seakan mengelus mesra pipi dan membuatku terlelap tidur. Antara sadar atau tidak, aku seperti melayang menuju ke sebuah singgasana yang sangat indah. Di sekitarnya ditumbuhi aneka bunga berwarna-warni. Bau semerbak memenuhi rongga hidungku. Di dalam hatiku bertanya-tanya, di manakah ini? Tempat yang sangat asing bagiku. Aku berjalan menuju ke arah depan. Bisa ku rasakan di sekeliling banyak sekali makhluk-makhluk halus tidak berkaki. Mereka seakan melayang. Dan saat melihat kaki, aku pun melayang. Aneh, aku berteriak namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Berkali-kali ku tampar wajah kalau ini hanya mimpi. Namun aku masih merasakan sakit. Berarti bukan mimpi. Seakan ada yang mengarahkan langkah. Aku sampai di sebuah kursi besar. Di atasnya terdapat mahkota berwarna emas. Sepertinya kursi yang empuk. Melihat ada alas busa di atas tempat duduknya. Besar sekali hingga melebihi kepalaku. Bunga-bunga terpasang di sudut kursi emas itu. Tidak ada siapa-siapa. Aku berusaha memalingkan tubuh, namun tidak bisa. Dalam sekejap, ada sosok wanita bergaun hijau memakai konde,
mengenakan selendang berwarna hijau muda dengan hiasan bunga melati di atas kepalanya. Berwajah cantik, dan gaunnya menutupi kakinya. Siapa wanita itu? Aku masih tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Lidah dan juga mulutku terasa terkunci sangat kuat. Kamu akan menjadi hambaku, ucap wanita itu. Hamba? Apa maksudnya? Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Tubuhku jatuh. Aku tidak sadarkan diri. Mbak, bangun mbak. Aku merasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuhku. Membuka mata perlahan, melihat sekeliling, rupanya aku sudah berada di kamar. Ada apa nih? Mbak tadi kenapa? Suaraku parau, badan sungguh lelah sekali. Mbak pingsan dari tadi malam, kata Riani. Pingsan? Aku memegang kepala, pening rasanya. Iya mbak, sudah 2 hari mbak tidak pulang. Tadi malam emak menemukan mbak sudah tertidur di teras, jelas Riani. 2 hari? Perasaan baru tadi malam aku sampai rumah lalu tertidur. Aku malas membahas ini. Aku yakin ini ada hubungannya dengan kunjunganku pada Ki Handi dan boneka itu. Riani membantuku duduk di atas kasur dan memberiku teh hangat. Emak kemana? Emak ke rumah Pak Ramli. Takut kalau mbak ada apa-apa. Jadi emak meminta bantuan Pak Ramli. Pak Ramli adalah tetangga emak dan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Suara orang ramai berdatangan masuk ke rumah. Emak dalam kondisi menangis langsung menuju ke dalam kamarku. Ya Allah Gusti, alhamdulillah kamu sudah sadar, Lis. Emak memelukku. Kerumunan para lelaki yang datang membuat sumpah kamarku. Di antara mereka ada Pak Ramli. Atas permintaan emak, mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing meninggalkan aku, emak dan Riani. Emak mengambilkan makan siang dan menyuapiku. Akhir-akhir ini kamu bertingkah aneh, Lis. Ada apa sebenarnya? Tanya emak sambil menyuapiku. Mak, Lis boleh tanya sesuatu? Iya, katakanlah. Siapa sosok wanita berbaju merah dan memakai rok hitam itu, Mak? Emak terdiam, mengetikkan gerakannya memegang sendok dan menghela nafas. Dia kakak emak yang paling tua. Dia meninggal karena terkena guna-guna yang ia tunjukkan kepada selingkuhan suaminya. Aku terkejut. Pantas saja dia tidak suka saat aku berkunjung ke rumah Ki Handi kemarin. Emak bilang Bude meninggal karena sakit. Tanyaku penasaran. Iya memang sakit. Sakit yang tidak kunjung sembuh karena ilmu guna-gunanya menjadi senjata makan tuan. Dia sudah tidak bisa memberikan tumbal lagi kepada syaiton yang menjeratnya. Jantungku berdebar, darahku berdesir dan keringat dinginku bercucuran. Inikah kontrak yang dimaksud oleh Ki Handi? Malam bulan purnama tiba. Sore tadi aku sudah membeli sajen untuk ritual malam ini. Aku sungguh mantap untuk mendapatkan hati Mas Aryo dan membuat Desi semakin cepat menghadap Tuhan. Aku tidak tidur malam itu karena takut akan terlewat jam 12. Sambil menelepon Mas Aryo demi membunuh rasa kantuk yang sedari tadi kutahan. Melepas rindu dengannya yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Sebentar lagi kamu akan menjadi suamiku, Mas. Emak dan juga Riani sudah tertidur lelap. Aku mulai ritualnya. Kubuka secari kertas dari Ki Handi, kemudian membacanya dengan sungguh-sungguh. Hawa panas menyelimuti seluruh ruangan kamarku. Jantungku berdegup dengan kencang. Dengan teliti aku membaca mantranya, membayangkan wajah Desi dengan fokus, memegang boneka itu di tanganku. Aku menusuk boneka itu di bagian kakinya. Berulang-ulang kali ku lakukan tusukan itu menggunakan jarum jam yang diberikan oleh Ki Handi. Aku sebenarnya tidak yakin ini akan langsung mengenai Desi, tapi siapa yang meragukan kekuatan seperti ini? Aku berusaha meyakinkan diriku. Mas, malam ini kita jalan yuk. Sudah lama kita tidak berkencan. Ajakku sewaktu bertemu Mas Aryo di sebuah kedai siang itu. Maaf Lis, malam ini aku tidak bisa, jawabnya. Kenapa? Kamu sibuk? Desi sakit lagi atau kenapa kakinya mendadak lumpuh? Terlihat raut wajah sedih Mas Aryo.
Mataku terbelalak, benarkah ini terjadi? Loh, memangnya kenapa, Mas? Aku tidak tahu, padahal sebelumnya dia biasa-biasa saja. Boleh aku menjenguknya? Silakan saja, tapi tolong bawa adikmu ya, agar dia tidak curiga. Terangnya. Baiklah. Malam itu aku mengajak Riani menjenguk Desi di rumahnya. Dengan rasa senang, aku melangkahkan kaki memasuki rumahnya. Ya Allah, Mbak, kok bisa sampai begini, Mbak? Aku melihat Desi duduk di kursi roda yang didorong oleh Mas Aryo. Iya, aku tidak tahu juga, Mbak. Tiba-tiba kakiku mati rasa. Aku tidak bisa menggerakkannya. Sudah berobat? Sudah. Kata dokter kakiku tidak sakit apa-apa. Yang sabar ya, Mbak. Aku mengelus pundaknya. Mas, antar aku ke kamar. Aku mau sholat isya, kata Desi pada Mas Aryo. Dengan sabar Mas Aryo mendorong kursi roda Desi. Semoga kamu lekas mati, Des. Aku pamit pulang pada Mas Aryo. Dia terlihat tabah menerima keadaan Desi yang sudah lumpuh seperti itu. Tiba di rumah, aku bergegas masuk ke dalam kamar menyusun peralatan ritualku. Aku ingin Desi segera menemui ajalnya. Aku abaikan perkataan Ki Handi yang menyuruhku melakukan ritual hanya saat malam bulan purnama saja. Aku pikir lebih sering melakukan ritual itu, Desi pasti akan cepat mati. Memegang boneka itu dan juga membacakan mantranya, sambil fokus membayangkan wajah Desi yang kesakitan, senyum tersinggung di bibirku. Aku kemudian menusukkan jarum ke bagian perut dan tangan boneka itu. Hawa di kamar semakin panas. Tubuhku gemetar, boneka itu terlempar dari tanganku. Terkejut dengan suara tersengal, air dari cawan berisi potongan kembang itu tumpah ke lantai. Ada apa, Lis? Emak mengetuk pintu kamarku. Tidak ada apa-apa, Mak. Aku memungut boneka itu kembali, mengulangi ritual membacakan jambi-jambi, dan semakin fokus membayangkan Desi menderita. Lagi-lagi boneka itu terpental. Jantungku berdegup semakin kencang, keringatku bercucuran. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Antara sadar dan tidak, aku kembali berada di sebuah singgasana berwarna emas yang dulu pernah kutemui. Aku tahu ini hanya mimpi. Kini suasana di singgasana ini berubah menjadi sangat panas. Aku tidak melihat sosok wanita berbaju hijau itu di sana. Tiba-tiba dua makhluk besar datang dari arah belakangku. Badannya sangat besar, memakai celana pendek berwarna hijau. Tangannya kekar menyeret tubuhku ke belakang. Ingin berteriak, tapi suaraku ini sama sekali tidak terdengar. Dengan kasar, mereka menyeret tubuhku yang hanya separuh dari ukuran tubuh mereka. Berulang kali aku meronta dan berusaha melepaskan cengkeraman dari tangan kasar mereka. Tubuhku menggeliat. Berkali-kali aku menjerit meminta tolong. Tapi ya tetap saja tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Diseret dan rambutku dijambak sakit sekali. Perih rasanya. Aku berusaha meronta melepaskan genggaman kedua makhluk besar itu. Tapi apa daya, badanku kalah besar dari mereka. Aku lelah. Mereka membawaku ke sebuah ruangan yang gelap sekali. Tidak ada celah cahaya yang masuk. Pengap sekali. Aku hanya bisa mendengar dengan napas dari kedua makhluk itu. Terdengar sangat marah. Aku didudukkan di lantai dengan posisi bersimpu. Tiba-tiba di hadapanku timbul sebuah cahaya yang menyilaukan sangat terang sekali. Dari dalam cahaya itu muncul wanita berbaju hijau yang tempo hari kutemui di tempat misterius ini. Dia membawa dua ekor ular yang melilit di lehernya. Ular itu saling menjulurkan lidahnya. Sang wanita terlihat marah padaku. Kenapa kamu bersikeras? Ucap wanita itu. Suaranya terdengar menggelegar. Aku ingin menjawab namun tidak bisa. Mulutku terkunci rapat. Hari berlalu, tidak sabar rasanya ingin cepat-cepat menelepon Mas Aryo. Aku mau tahu apakah Desi sudah mati ataukah masih merintih kesakitan. Mas Aryo bodoh, jelas-jelas Desi sudah tidak bisa memberikannya kebahagiaan, masih saja ia pertahankan. Emak tidak lagi melihat budemu ke sini, Lis? Tanya emak saat ku bantu dirinya membungkusi kerupuk di dapur. Ah emak, dia itu hantu. Memang tidak pantas dia ada di sini bersama kita, jawabku.
Bukan seperti itu. Dulu sebelum dia meninggal, dia pernah berpesan kepada emak, jangan sesekali mendatangi dukun atau melakukan guna-guna, nanti akan celaka. Ya iyalah mak, siapapun yang berhubungan dengan setan itu pastilah celaka. Omonganku terbata-bata. Lagi pula siapa yang percaya dengan senjata makan tuan? Seperti yang kebanyakan orang lakukan, mereka sukses menjalani ritual santet dan mendapatkan apa yang ia mau. Aku meninggalkan emak di dapur. Segera aku ambil ponsel dan menelepon Mas Aryo. Lama sekali tidak ada jawaban sampai ku telepon berulang-ulang. Halo Mas, teleponnya terhubung. Iya, halo Lis, kamu lagi di mana? Malam ini kita jalan yuk. Aku merindukanmu, ucapku manja. Maaf Lis, kali ini aku sedang menemani Desi terapi berjalan. Alhamdulillah dia sudah sedikit bisa berjalan lagi. Apa? Mataku terbelalak. Darahku naik ke ubun-ubun. Langsung kumatikan sambungan teleponnya. Rupanya mantraku ini tidak berhasil. Kulihat jam masih pukul 9 pagi. Aku memakai jaket, berganti pakaian dan bergegas menuju ke rumah Ki Handi. Apa-apaan ini? Kenapa santetnya tidak berhasil? Dia mempermainkanku. Tanpa pamit pada emak, aku kemudian melajukan motor dengan kecepatan penuh. Hatiku kalut dirundung emosi. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai di rumah Ki Handi. Setiba di rumahnya, aku langsung menggedor pintunya tanpa mengucapkan salam. Amarahku memuncak. Dia membukakan pintu. Ada apa? Jawabnya dengan suara parau. Aku ingin minta pertanggungjawaban Ki. Pertanggungjawaban apa? Mari duduk dulu. Ki Handi mempersilahkanku untuk masuk dan duduk. Saya sudah melakukan ritualnya 2 kali, tapi kenapa Desi malah bisa berjalan lagi Ki? Ujarku menggebu-gebu. Sudah Ki bilang, Desi adalah orang yang taat agama. Dia tidak mudah untukmu bisa mengirimkan guna-guna kepadanya. Jelas Ki Handi. Omong kosong. Semua harus bisa ditembus. Aku marah padanya. Bagai orang yang kesurupan, ku hampur cawan-cawan milik Ki Handi dan jatuh berserakan. Ku banting hiasan kepala hewan yang menempel di gubuknya. Apa-apaan kamu? Lihat Ki, aku akan membuat Desi mati. Ambisi kini menyelimuti diriku, panas menyelimuti badanku. Kau akan membuat mereka marah. Pantesan. Aku pergi dari rumah Ki Handi dengan emosi yang memuncak. Tiba di rumah, aku langsung memasuki kamar, menggelar peralatan sajian untuk ritual kembali. Aku berusaha fokus dan tenang dalam membacakan mantra. Kali ini aku menusuk di semua bagian boneka itu. Aku berharap Desi semakin merintih kesakitan dan akhirnya mati. Boneka itu terbental lagi. Aku bagai orang kesetanan, ku ambil dan mengulangi lagi bacaan mantra, tetapi tetap saja boneka itu kembali terpental. Aku mengamuk, berteriak dan juga mengamburkan alat sajian itu. Berteriak-teriak seperti bukan aku yang ada di dalam tubuh ini. Emak menggedor pintu kamarku sambil berteriak-teriak juga. Pandanganku berubah menjadi gelap. Aku tersungkur ke lantai. Kembali aku berada di singgasana itu. Kini tempat itu porak-poranda, seperti ada yang menghancurkannya. Kursi emasnya terjungkal, bunga-bunga di sekelilingnya seperti habis terbakar. Terdengar auman menggelegar, seperti auman harimau yang sedang marah. Benar saja. Tiba-tiba singgasana yang kupijak itu runtuh. Aku masuk ke dalamnya, gelap sekali. Aku mencoba membuka mata namun tidak bisa. Berteriak pun tidak ada suara yang terdengar. Aku mendengar seperti ada yang membacakan ayat-ayat, namun di mana? Siapa? Aku tidak bisa melihat apapun. Lis, bangun Lis. Seperti suara emak sedang menangis, tapi di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Lis, sadar Lis, bangun. Emakkah itu? Aku mencoba membuka mataku, tapi masih gelap. Mencoba membuka mulutku, namun tetap saja terkunci rapat. Yang bisa ku dengar adalah suara eranganku. Kaki dan tanganku tidak bisa ku gerakkan. Ada apa ini? Hanya itu yang bisa ku keluarkan dari mulutku yang terkunci. Emak masih terdengar menangis. Dan tidak hanya emak. Nampaknya banyak sekali orang yang berada di sini.
sedang berkumpul. Tapi aku di mana? Tubuhku sangat kaku sekali. Sampai singkat ceritanya, Lilis sudah bisa berbicara namun tidak terdengar jelas, seperti orang berbisik, dan dia masih tidak bisa membuka matanya. Badannya pun kaku seperti kayu. Buang hajat pun dilakukan Lilis di atas kasurnya. Emak dan juga Riani lah yang mengurus Lilis saat itu. Aryo pernah menengok Lilis dan emak menyampaikan perbuatannya. Aryo terkejut. Dia bahkan tidak habis pikir Lilis tega melakukan ini pada Desi. Kini Desi telah tiada karena penyakit rahimnya yang membuat tubuhnya lemas, bukan karena santet. Aryo menuturkan bahwa Desi sangat gemar sekali melakukan ibadah. Saat kakinya lumpuh pun, Desi masih sering melakukan sholat. Itu yang membuat Aryo setia mendampingi Desi sampai kapanpun. Lilis sempat meminta maaf pada Aryo, namun nasi telah menjadi bubur. Lilis tetap tidak bisa merubah takdirnya. Selama 3 tahun pasca Lilis melakukan santet, ia meninggal dengan ada butiran air mata jatuh di pipinya. Inilah kontrak mati Lilis kepada setan yang telah meracuni pikirannya demi mendapatkan ambisinya. Semua karena ambisi dan juga tekadnya mendapatkan cinta yang jelas-jelas tidak bisa ia dapatkan semasa hidupnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Banyak sekali pembelajaran dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Namun jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, agar kita jangan terjebak ke hal-hal yang begitu. Ya semoga yang baik-baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.